Minggu kedua masa Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di minggu kedua masa Paskah ini kita melihat buah-buah Paskah yang boleh kita alami, bahwa kebangkitan Kristus membawa begitu banyak rahmat-rahmat surgawi. Yesus yang bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun terlebih rahmat yang istimewa untuk setiap kita, yakni kebangkitan Kristus membawa damai, sukacita, kasih, dan itu semua terjadi karena iman. Amin. Amin. Nah, masih dalam suasana Paskah, tentu kita ada sukacita yang besar, bukan? Ada damai, ada pengharapan, ada penghiburan. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di sebuah rumah doa, murid-murid masih dalam suasana ketakutan. Karena itu mereka berkumpul di ruang tertutup, pintu-pintu terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dan dalam ketakutan, tiba-tiba Yesus masuk, damai bagimu. Dalam situasi ketakutan, sulit, kecemasan yang mencekam, kalut, Yesus datang membawa damai. Ya, tentu membawa sukacita, bukan? Nah, melalui kemenangannya setelah kebangkitan dari mati, Yesus membawa damai. Bukan hanya damai, namun juga sukacita yang besar. Kita membacanya dan menemukannya dalam Injil hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, umat perdana yang mengalami hal itu dalam kesederhanaan. Dan Petrus dalam bacaan kedua bicara sukacita Kristiani. Kebangkitan Kristus menjadi sumber sukacita hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus juga menjadi sumber persaudaraan kasih. Hal ini diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Mereka setia mendengarkan pengajaran para rasul, dan mereka hidup dalam persaudaraan penuh kasih. Lihat bagaimana mereka hidup. Mereka berbagi apa yang mereka miliki. Dan apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Kalau mereka mendapat hasil dari penjualan mereka kumpulkan semua di kaki para rasul. Dan mereka bagikan untuk yang membutuhkan. Kebangkitan Kristus menjadikan mereka semakin beriman. Dan tentu saja tidak otomatis, bukan? Ada perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Misalnya, apa yang terjadi dengan Thomas? Kebetulan waktu murid-murid yang lain berjumpa dengan Yesus, sementara Thomas tidak ada bersama mereka. Barangkali di luar, ya. Dia tidak percaya karena belum berjumpa dengan Yesus. Dia sulit percaya, namun dia berusaha. Dia katakan kepada murid-murid yang lain, jika aku belum melihatnya, dan jika aku belum mencucukkan jariku ke lambungnya, jangan harap aku percaya. Artinya, penderitaan Yesus
tentu ada bekas-bekas siksaan, dipukul, dipaku, dan ditombak. Yesus memenuhi permintaan Thomas. Setelah 8 hari, Yesus datang kembali menemui murid-muridnya, dan kali ini Thomas ada bersama mereka. Yesus katakan yang sama, damai bagimu. Kepada Thomas, Yesus berkata, mari Thomas, lihat lambungku, lihat bekas-bekas luka. Karena paku, karena tombak. Ayo, cucukkan jarimu ke lambungku ini. Ayo, cucukkan. Tak dapat mengelak lagi. Thomas langsung percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas, engkau baru percaya setelah melihat? Berbahagialah yang percaya tanpa melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes menulis Injil ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Supaya melalui imanmu, kamu memperoleh hidup kekal. Petrus dalam bacaan kedua mengatakan, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam belas kasih-Nya yang besar, berkat kebangkitannya kita dilahirkan baru, supaya kita memiliki harapan yang hidup. Amin. Amin, amin, amin. Iman akan Yesus menjadi sumber damai, sukacita, kasih, dan hidup baru. Mari Bapak Ibu kita renungkan dan bertanya dalam hati, sejauh mana iman kita kepada Yesus? Nilai iman kepada Yesus mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sangat mahal, bahkan mengalahkan nilai emas, kata Petrus. Petrus mengingatkan kita, iman ini harus terus-menerus dihidupi, diperdalam. Memang karena iman kita menderita, tertekan, dimusuhi, dikhianati. Namun, janganlah penderitaan ini merusak. Namun, terimalah sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi berkaitan dengan iman, memurnikan iman dan hidup kita sekaligus. Petrus katakan, bila kalian mencintai Yesus, tak perlu seperti Thomas. Lihat dulu baru percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bukankah kita belum pernah melihat Yesus, namun karena firman Tuhan kita mengimaninya dan kita percaya dan kita memberikan diri kita dibaptis menjadi murid-murid Tuhan. Ini suatu karunia yang besar, yang luar biasa. Mari kita ungkapkan, perbaharui iman kita. Iman yang hidup adalah sumber damai, sukacita, dan kasih. Dan iman ini menjadikan kita memiliki hubungan pribadi dan mendalam dengan Yesus yang bangkit. Iman kita menjadi berlian dalam hidup yang membuat kita bahagia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baca, renungkan, hayati. Kita akan menemukan sukacita yang besar. Amin. Haleluya. Ya, salam Pater Agus. Ini sebuah stasi di Lagundi, di Unaha, di
di Provinsi Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga damai yang Tuhan bawa memberikan sukacita, damai di hati kita. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita murid-murid yang setia. Amin, amin, amin.